Masih ingat kita dulu membahas Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya pembelahan. Tapi buku terjemah Al-Quran seringkali mempersempit arti Al-Falaq. Dipersempit diartikan waktu subuh. Ya, sehingga Qul a'udzu birabbil falaq diartikan katakan aku mohon perlindungan kepada Allah Tuhannya waktu subuh. Padahal al-falaq itu artinya pembelahan. Saya mengajak kembalikan ke arti aslinya supaya cakupannya lebih luas. Karena permohonan kita adalah perlindungan terhadap hal-hal yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan waktu subuh. Kalau kita mohon perlindungan terhadap hal-hal yang sangat luas cakupannya, kemudian al-falaq diartikan waktu subuh, itu kayak nggak mencakup. Jadi kita kembalikan ke arti aslinya. Saya pernah menjelaskan seperti ini. Ada yang penasaran, seorang dokter masih muda itu, dokter mata. Kok Pak Riza menyebutnya falak itu pembelahan? Dia cari di internet sana sini, lama ketemunya penjelasan dalam bahasa Inggris. Tafsir dalam bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa al-falaq itu pembelahan. Nah, kalau itu diartikan pembelahan menjadi sangat relevan karena ayat berikutnya adalah min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan terhadap sisi buruknya apapun yang Allah ciptakan. Ya, min syarri ma khalaq, dari sisi buruknya apapun yang diciptakan oleh Allah. Nah, di terjemahan itu juga kurang pas karena diartikan kejahatan. Padahal tidak semua yang buruk itu dianggap jahat. Kadang-kadang jahat tidak dianggap buruk. Kita kembalikan ke arti aslinya. Syar itu buruk. Saya kasih contoh hal yang buruk tetapi kebanyakan orang tidak menganggap jahat. Apa itu? Merokok. Merokok itu baik apa buruk, Pak? Buruk. Tapi kalau dikatakan sisi jahatnya apa yang diciptakan oleh Allah, merokok tidak termasuk. Masuk. Pokoknya semua yang mempunyai sisi buruk itu kita mohonkan kepada Allah supaya kita dilindungi. Oleh karena itu kita mesti pahami bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui pembelahan. Karena pembelahan, maka semua yang ada di alam raya ini pasti berpasang-pasangan. Karena satu berbelah menjadi dua. Masing-masing dari dua ini berbelah lagi. Jadi semua seisi alam raya ini berpasangan. Pengetahuan kita tentang pasangan itu terlalu sempit. Sehingga kita menganggap pasangan kalau ada laki dan perempuan, jantan dan betina. Sehingga sesuatu yang tidak perlu dikatakan laki dan perempuan, itu dilakikan, diperempuankan. Obeng laki dan obeng perempuan, nggak ada itu laki dan perempuan di situ, ya. Makanya Allah menyebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan. Pasangan itu ada pada pohon-pohonan, ada pada diri kalian, dan pada yang kalian tidak tahu. Nah, yang kita tidak tahu tuh lebih banyak.
Gitu. Ya, jadi kita itu di surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, wa mimma la ya'lamun ini banyak yang kita tidak tahu. Pasangan-pasangan itu makhluknya Allah yang ada di alam raya ini kan tidak semuanya itu materi. Ya kan? Di badan kita aja ada yang materi, ada yang tidak materi. Badan kita materi, roh itu materi. Yang berpasangan itu tidak hanya yang materi, yang tidak materi pun juga ada pasangan. Ya, jadi pasangan-pasangan yang diciptakan oleh Allah itu baik berupa materi maupun yang bukan materi. Dua-duanya makhluknya Allah. Nah, yang bukan materi itu bahannya misalnya terang dan gelap, panas, dingin. Itu yang non materialistik. Baik dan buruk. Lah ini Pak Skocok sekalian dan Bapak. Jadi kalau begitu semua yang diciptakan oleh Allah itu mesti berpasangan, mesti ada unsur baik, ada unsur buruk. Covid, baik apa buruk? Iya ada baiknya, ada buruknya. Begitu Pak. Kita punya duit, baik apa buruk? Ya ada baiknya, ada buruknya. Jadi tidak selalu duit yang kita miliki itu baik. Ada orang yang karena punya duit lalu terus mentang-mentang dia punya duit banyak dan dia kesal sama seseorang, tolong bunuh dia, aku kasih kamu 500 juta. Duit itu baik apa buruk? Buruk. Ya, hati-hati. Semua ciptaan Allah ada baiknya dan ada buruknya. Covid ini baik apa buruk? Ada baiknya, ada buruknya. Pertemanan, baik apa buruk? Baik. Karena pertemanan itu baik, maka Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk silaturahim. Tapi pertemanan itu ada yang jelek gak? Ada nggak korupsi yang tanpa berteman? Ya? Korupsi itu kan mestinya kerjasama. Apalagi kalau korupsi itu ada hubungannya dengan APBN. Harus ada mulai dari yang membuat hukum. APBN itu kan diputuskan dengan hukum, dengan undang-undang. Ya, APBN itu harus diputuskan dengan dalam wujud undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Maka kalau ada pemerintah daerah kepingin proyeknya masuk di dalam APBN, nyogoknya mulai dari mana? Mulai dari penyusunan anggaran. Pembahasan penyusunan anggaran. Di mana itu? Di Banggar, DPR. Jadi mulai dari awal itu sudah mulai sokok menyokok. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa korupsi kalau tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Bekerja sama dengan orang lain itu artinya kan pertemanan. Nah, pertemanan yang seperti itu baik apa buruk? Buruk. Jadi hati-hati ya, ketika kita berteman, kadang-kadang menjadi baik, kadang-kadang menjadi buruk. Oleh karena itu, pilihlah teman. Salah satu cara memilih teman gimana? Datang ke masjid. Kira-kira. Tapi apakah semua orang yang datang ke masjid itu baik? Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi kita tetap hati-hati. Saya kasih contoh statement di dalam Al-Quran bahwa di antara orang-orang yang bergaul itu ada yang suka menzalimi yang lain. Itu bisa dilihat di surat Shad, surat 38 ayat 24. Ini kata-kata Nabi Daud.
Dan kata-kata Nabi Daud itu benar adanya, mulai karena itu dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi kita. Ayat itu lengkapnya, Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Waktu itu ada dua orang yang bersengketa, yang satu mempunyai 99 kambing, yang satu punya satu. Yang punya 99 minta kepada yang satu supaya yang satu itu diserahkan kepada dia supaya bisa genap menjadi 100. Tapi yang punya 99 ini pinter omong. Hati-hati juga, orang pinter omong itu juga kadang-kadang bahaya. Ini pinter omong untuk menzalimi temannya. Karena yang temannya yang punya kambing satu ini kewalahan menjawab, minta dihakimi oleh Nabi Daud. Nabi Daud bilang, nggak bisa, yang temanmu yang punya 99 ini telah menzalimi yang satu ini. Terus poin yang saya ambil yang sifatnya umum, wa inna katsiran minal khulata, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bergaul. Khulata itu bercampur itu bergaul. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd, sebagian itu menzalimi atau melampaui batas terhadap orang lain. Melampaui batas itu misalnya begini. Saya punya hak, bapak-bapak dan ibu-ibu punya hak. Misalnya saya dengan Zuhri. Saya punya hak, Zuhri punya hak. Kemudian haknya dia saya ambil. Ini namanya melampaui batas. Melampaui batas haknya. Kalau misalnya sebenarnya saya dan Zuhri gajinya sama-sama 5 juta misalnya. Kemudian saya ambil dari bagian dia yang 500. Ini aku melampaui batas hak. Nah, ini namanya yabghi. Banyak nggak ini terjadi di negara kita? Banyak ya. Oleh karena itu ini contoh bahwa dalam pergaulan pun ada sisi buruk. Kita dianjurkan untuk mencari sisi baiknya, maka disebut silaturahim. Cuma kadang-kadang orang yang jahat-jahat itu menggunakan istilah silaturahim untuk bersekongkol. Ya, jadi hati-hati bahwa silaturahim hanya berlaku untuk kegiatan yang baik-baik saja. Yang buruk itu namanya bukan silaturahim, tetapi bersekongkol. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijaga jangan sampai kena sisi buruknya pergaulan. Caranya gimana? Kita bisa baca di surat Al-Kahfi misalnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha Allah. Tekunilah, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang selalu zikir kepada Allah siang maupun malam, pagi maupun sore. Udah bergaul dengan itu, jangan tinggalkan mereka. Jangan kamu lalu taat mengikuti orang-orang yang jahat, yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Nah, ya, jadi ayat ini mengajari kita bahwa pergaulan itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Ambillah sisi baik, yaitu bergaul dengan orang yang kriterianya ini, hindari kriteria yang ini. Nah, ketika kita mohon kepada Allah min syarri ma khalaq,
Itu dari sisi buruk apapun termasuk ini. Ya Allah, hindarkanlah saya dari pergaulan dengan orang-orang yang jahat. Karena orang jahat itu kadang-kadang mempunyai pengaruh yang kuat sehingga kita tidak berani menolak. Ya, kan seringkali begitu. Wah, saya kan hanya ikut-ikutan. Ya salahmu ikut-ikutan. Nah, kenapa? Ya saya tidak bisa menolak. Oleh karena itu kita mohon Allah, udah jauhkan Allah saya dari pergaulan itu. Kepemimpinan, bagus apa jelek? Bagus. Rasulullah selalu menganjurkan kepemimpinan. Sampai misalnya begini, kalau kamu bepergian bertiga atau lebih, pilih salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu yang dianjurkan oleh Rasulullah itu di semua kegiatan, pokoknya kita berjamaah, berbareng-bareng, pilih pemimpin. Berarti pemimpin itu ada baiknya bukan? Tapi hati-hati, pemimpin itu juga ada yang jelek. Kalau pemimpinnya itu geret-geret kepada kejahatan, yang dipimpin nggak berani. Pimpinannya ngajak misalnya korupsi, tapi bawahannya dia mau menolak susah. Saya tidak berani ngomong secara eksplisit karena itu nanti saya bisa dituntut. Tapi Bapak Ibu tahu sendirilah apa yang terjadi di dunia ini, termasuk di negara kita, bahwa kepemimpinan itu ada kalanya mengarah kepada kebaikan, ada kalanya mengarah kepada keburukan. Kalau pemimpin kita mengarah kepada keburukan, kita boleh ngikut gak? Pak Quraish Shihab ada ceramahnya di YouTube, kayaknya sengaja rekaman di YouTube. Hati-hati bahwa kalau ada pemimpin yang melakukan pelanggaran, kemudian yang dipimpin itu mendukung, dia ikut andil di dalam dosa. Kenapa? Loh, seorang pemimpin tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dianggap sebagai pemimpin kalau nggak ada pengikut, bukan? Tidak bisa menjadi pemimpin kalau tidak ada pendukung. Orang yang mengikuti ini ikut berdosa karena dia mendukung seseorang yang berbuat jahat. Satu, dosanya bisa lebih banyak daripada pemimpinnya. Kedua, kalau ada pemimpin itu melakukan suatu pelanggaran, yang dipimpin kewajibannya apa? Menegur, mengingatkan. Kok dia diam aja? Dosa lagi. Apalagi kalau pemimpin itu memerintahkan, kemudian yang diperintah ini nurut, wah dosa lagi. Jadi hati-hati, kita rakyat bisa berbuat dosa atau bisa mendapatkan dosa karena perilaku pemimpin kita. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh mendukung pemimpin yang jahat. Saya kasih contoh, pemimpin yang jahat seperti Fir'aun. Ya, kalau saya menyebut Fir'aun kan aman. Ya, di Al-Quran ada, bisa dilihat di surat 28 ayat 4. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong di muka bumi. Ala itu diterjemahkan sebagai sombong. Ala arti aslinya adalah menempatkan diri di atas. Nah, ketika dia menempatkan diri di atas itu berlebihan.
Berlebihannya di mana? Dia manusia biasa, dia mengaku Tuhan. Karena dia ingin ditaati oleh rakyatnya seperti seorang hambanya Tuhan kepada Tuhannya. Sehingga dia mengaku, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong, berlebihan. Nah, itu dalam rangka supaya semua harus tunduk patuh. Terus وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Dia memecah belah rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri dipecah belah. Syi'an itu jamak dari syiah. Syiah artinya kelompok. Jadi ada kelompok yang mendapatkan privilege, ada kelompok yang tidak mendapatkan privilege. Jadi kalau ada kelompok yang dapat privilege ini melanggar peraturan, diproses nggak? Tidak diproses. Tapi kalau ada kelompok yang tidak mendapatkan privilege, kesalahan sedikit aja langsung diproses. Ini namanya yastad'ifu ta'ifatan minhum, membuat sekelompok dari rakyatnya itu lemah. Jadi memarginalkan kelompok-kelompok rakyatnya. Jadi ada kelompok yang diberi privilege, ada kelompok yang dimarginalkan. Ini bahaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Fir'aun. Apakah di zaman modern ada Fir'aun yang kelakuannya seperti ini? Ibu yang jawab. Nah, perlakuan memperlemah ini Fir'aun keterlaluan, sehingga Allah mengutus Nabi Musa. Apa itu? Yudzabbihu abna'ahum. Bayi-bayi kalau lahir laki-laki disembelih, dibunuh hidup-hidup. Wa yastahyi nisa'ahum, kalau anaknya perempuan boleh hidup. Karena apa? Dikhawatirkan kalau orang-orang kelompok yang dimarginalkan ini nanti ada dendam. Nanti bayi-bayi ini akan menjadi dewasa dan menjadi orang-orang yang kuat, pemuda-pemuda yang kuat, maka mereka punya potensi untuk berontak. Sebelum mereka bisa berontak, sembelih aja dulu. Nah, ini kepemimpinan yang buruk. Maka kalau kita mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuhan, Engkau yang mengatur pembelahan. Lindungilah kami dari sisi buruknya apapun yang Engkau ciptakan. Kepemimpinan itu ciptaan Allah. Dari ciptaan Allah berupa kepemimpinan, di situ ada baik dan ada buruk. Maka kita hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita kena sisi buruknya. Berdoa saja tidak cukup. Kita berusaha. Misalnya gini, saya ini ngomong kepemimpinan nih. Kalau saya menyebut secara eksplisit, ini contohnya, saya akan dituntut, buktinya mana? Kalau tidak ada bukti berarti kamu memfitnah. Maka saya bisa masuk penjara. Jadi, ya udah, aku harus hati-hati. Saya lebih aman mengambil contoh Fir'aun. Ya. Terus ada sisi buruk lain lagi, harta. Harta itu bagus apa jelek? Bagus dong. Bapak bisa nggak pergi datang ke pengajian ini kalau tidak mengeluarkan duit? Bisa nggak? Tadi naik apa? Bajai, bayar nggak? Bayar. Betul? Yang jalan kaki pakai baju nggak? Bajunya bayar nggak? Jadi duit itu sangat diperlukan. Kita bisa nggak sholat tanpa menutup aurat? Pakai biaya nggak? Pakai. Apalagi pergi haji.
Jadi duit itu penting. Tapi hati-hati ya, duit itu bisa membuat kita lengah. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, lindungilah sisi buruknya duit. Ya, saya senang duit, tapi senang untuk menunjang ibadah. Yang tidak menunjang ibadah atau yang membelokkan, ya Allah lindungilah kami dari itu. Pak Koco, saya pernah begini Pak, ada orang menyumbang banyak ke pesantren. Terus ya Allah, ini halal apa enggak Allah? Saya tidak pada posisi menyelidiki, maka saya terima, saya anggap ini halal. Tapi kalau ini tidak halal, hentikanlah ini. Terus orangnya sendiri bilang, wah aku sendiri juga nggak tahu ini halal apa enggak. Dan terus berhenti. Berhenti itu saya, alhamdulillah, Allah yang menghentikan, bukan saya yang menghentikan. Pernah saya diundang ke pengajian RW Pak, Ibu. Pengajian RW tapi Masya Allah, pindah-pindah di rumah masing-masing. Bu Dini bilang, kalau seingat saya, setiap kali saya datang ke suatu rumah anggota pengajian itu, sound systemnya semua itu sudah permanen, bukan lalu terus dipasang. Kalau di rumahnya Pak Abdillah kira-kira baru dipasang bukan? Wah ini ada pengajian biar orang yang di sana bisa dengar, pasang kabelnya begitu kan? Itu sudah terpasang sampai, oh itu ada speakernya, sudah ada speakernya, sudah ada speakernya. Saya tanya, Bapak bisnisnya apa? Mebel. Tokonya di mana? Saya ekspor kok. Bapak rumah-rumahnya ada juga jenderalnya segala. Terus saya dikasih amplop. Terus Masya Allah tebal sekali. Ya Allah, ini halal apa enggak? Kalau tidak halal, hentikan pengajian ini ya Allah. Berhenti. Ya Allah, aku diselamatkan. Rupa-rupanya tidak lama setelah itu ada di antara mereka itu yang masuk penjara. Jadi, oh, ya Allah, aku diselamatkan. Jadi lebih baik saya datang ke pengajian, nggak usah dikasih amplop daripada dikasih amplop tapi tidak jelas. Gitu ya. Jadi itu antara lain, ya Allah lindungilah kami dari harta yang buruk untuk kami. Harta yang buruk itu bisa yang tidak halal, bisa duit itu halal, tapi kita terdorong untuk menggunakan yang tidak halal. Misalnya perilaku orang yang 1 bulan mempunyai penghasilan 200 juta dan orang yang penghasilannya 5 juta 1 bulan. Kira-kira perlakuannya sama nggak? Perilakunya. Orang misalnya seorang suami penghasilannya 200 juta. Istrinya kira-kira cara belanjanya beda. Nggak pakai mikir. Dan kira-kira yang dibeli semuanya berguna apa enggak? Itu mubadzir enggak? Kalau mubadzir itu apanya setan? Saudara. Di dalam Al-Quran disebutnya innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Ikhwan itu saudara. Jadi kalau punya duit banyak seperti itu dibanding dengan duitnya sedikit, tapi kemudian kita lalu anggarannya disusun dulu. Itu nggak usah, itu nggak usah. Berarti ada nggak duit yang disalurkan secara haram? Nggak ada. Bandingkan duitnya banyak, banyakan mana yang disalurkan secara haram? Mubadzir itu haram ya. Secara haram itu tidak harus beli
minuman haram atau apa, bisa juga berlebihan gitu. Kira-kira kalau duit kita pas-pasan, kita lebih hati-hati, maka tidak ada yang haram dalam spending. Tapi kalau duit kita berlimpah, kemungkinan melakukan yang haram besar apa kecil? Besar. Jadi kalau duit kita sedikit, geloh gak? Sedikit tapi cukup. Geloh gak? Enggak. Ya, saya kasih ayatnya. Coba dilihat di surat 42 Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah itu melapangkan rizki untuk hamba-hambanya, apa yang terjadi? Labaghaw fil ardh, sungguh mereka akan melampaui batas. Melampaui batas itu kan bisa melampaui batas kewajaran di dalam belanja. Ya? Bisa juga melampaui batas itu melanggar hak orang lain. Hak orang lain itu apa? Termasuk hak untuk hidup. Ada nggak kasus seseorang diadili, kemudian dia kesal dengan petugas dalam proses pengadilan, lalu petugas itu dibunuh? Tentu membunuhnya tidak langsung, menyuruh orang. Ada nggak? Ada. Nah itu kan berarti kekayaannya dia membuat dia melampaui batas. Jadi kalau kita melihat harta, jangan hanya kita lihat materinya, tapi kita lihat sisi yang bukan materi. Nah, misalnya penggunaannya, semangat menggunakannya. Terus misalnya lagi, biasanya orang yang duitnya banyak dan orang yang duitnya sedikit, mana lebih sibuk? Biasanya, tidak selalu. Biasanya orang yang duitnya banyak dan yang sedikit, mana lebih sibuk? Banyak. Kalau lebih sibuk, maka kira-kira kemungkinan di masjid, kemungkinan ngaji besar apa kecil? Kecil. Orang bisanya duitnya banyak itu kan berarti dia pekerjaannya banyak. Ya, karena pekerjaannya banyak. Oh enggak, dia hanya di rumah aja, dia hanya ngatur. Ngatur itu pikirannya misalnya, oh ini harga ini naik, ini harga ini turun. Coba ini beli ini aja. Dan tidak mau rugi kan? Tapi meleset banyak. Misalnya gini, begitu ada COVID, harga masker mahal apa murah? Mahal. Karena harganya mahal, orang lalu melihat, wah, aku kalau bisa mendapatkan masker, aku jual, keuntungannya besar. Terus beli banyak. Rupa-rupanya yang mempunyai keinginan ini banyak. Wow, terus order. Karena yang berjualan ini banyak, akhirnya over supply. Karena over supply harganya turun. Padahal waktu dia beli harganya tinggi. Untung apa rugi? Rugi. Banyak orang jeblok gara-gara masker. Yang untung orang yang mulai dari dulu memang bisnisnya masker. Karena bisnisnya masker, dia sudah dapat supply yang rutin dengan harga yang wajar. Begitu harganya naik, dia naikin, dia dapat untung banyak. Orang kepengen ingin nimbrung, kemudian ikut-ikutan beli dari orang kedua ini tadi. Jadi mata rantainya sudah di bawah, harganya sudah tinggi. Ketika oversupply,
harganya turun. Nah, itu ekonomi itu seperti itu, ya ekonomi itu seperti itu. Ketika ekonomi tumbuh, terus orang lihat, wah ini kalau aku masuk di sektor ini untungnya besar, masuk. Rupa-rupanya orang yang menganalisa seperti itu tuh banyak, karena banyak, wah beli atau masuk ke bisnis ini. Karena pabriknya dibikin banyak, kemudian satu saat mulai produksi bareng, bos, banjir barang. Jadinya apa? Harganya anjlok. Itulah yang seringkali kita sebut krisis ekonomi. Ya, ekonomi itu kadang-kadang tumbuhnya kadang-kadang kenceng. Hati-hati ya, kalau sudah kenceng nanti satu saat akan tiba-tiba jatuh. Kecepatan naik dan kecepatan turun, kecepatan mana? Ya, kalau naik itu gini, nanti ketika turun, jegluk, ya, jegluk, itu siklus. Ya, ini siklus, ini biasa terjadi. Kalau terjadi tiba-tiba anjlok, itu bencana bukan? Bencana secara ekonomi. Salah siapa? Salah Allah atau salah kita? Kita manusia maksudnya. Manusia, kenapa kamu salah hitung? Ya, habis gimana? Aku nggak ngerti. Aku kirain tidak banyak yang membuat pabrik yang sama. Itu baru banyak. Aku bikin sana bikin. Nah, salahmu nggak belajar. Gitu kan? Orang semacam itu kadang-kadang menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih engkau bikin krisis? Salah siapa? Salahmu sendiri. Oleh karena itu, kita juga minta kepada Allah supaya dilindungi dari sisi buruknya kecerdasan kita. Ya. Kita punya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu kadang-kadang dipakai untuk menipu. Bisa nggak orang menipu kalau tidak cerdas? Orang yang menipu dan yang ditipu, biasanya pinteran yang menipu apa yang ditipu? Nah, nipu. Kalau ada orang yang merasa pinter, lalu menipu orang, ternyata ini tidak sebodoh ini. Dia lebih pinter. Berhasil nggak dia menipu? Enggak. Jadi orang menipu itu ada unsur sombong, merasa lebih pinter daripada orang lain. Oleh karena itu, jangan buru-buru bangga dengan kecerdasan. Hati-hati ya. Menipu itu hanya bisa dengan menggunakan akal yang ada di sini, bukan yang ada di sini. Ya. Yang di sini hati. Maka besok orang yang suka bohong itu diseret, yang dipegangnya apanya? Ubun-ubunnya. Rambutnya diubun-ubun, pegang. Terus yang malaikat yang satu megang ubun-ubunnya, yang satu pegang kakinya. Terus dilempar ke neraka. Kenapa kaki yang dipegang? Umumnya orang melakukan kejahatan menggunakan kaki nggak? Jalan sana kemari kan, kita baru merasa kalau suatu saat sakit lutut atau kaki. Oh, ternyata kegunaan kaki ini banyak ya. Aku mau ngambil minum aja, aduh pakai kaki. Terus mau geser, lampunya digeser sini, nggak bisa kalau nggak gini, pakai kaki lagi. Jadi kita baru merasa bahwa ya Allah, kaki ini ternyata fungsinya banyak. Kita bersyukur kepada Allah nggak? Kurangkan umumnya. Baru merasakan seperti itu. Makanya malaikat itu megangnya itu satu di pegang kaki, satu pegang ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Ubun-ubun ini di dalamnya ada otak yang suka dipakai untuk berbohong. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin
nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. La illam yantahi, kalau dia tidak berhenti mengganggu Nabi Muhammad, lanasfa'an bin nasiyah, akan kami seret di ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun? Nasiyatin kadzibah, ubun-ubun yang suka bohong, khati'ah, yang suka melakukan kesalahan. Jadi kalau berpikir jangan hanya pakai otak, harus pakai hati nurani. Orang kalau kamu pengen jadi orang soleh, berpikirnya hanya jangan berhenti di sini. Kalau orang hanya bangga dengan kepintarannya, hati-hati. Harus dibarengi dengan hati nurani. Hati nurani itu antara lain ya, tempat perasaan dan sebagainya. Gitu, ya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita lagi duitnya banyak, alhamdulillah. Terus karena kalau kita bersyukur, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita mohon kepada Allah supaya tidak memperoleh sisi buruknya. Nah, sisi buruknya itu antara lain kita ketika duitnya banyak, kita terdorong untuk beli. Ya. Cara pemerintah supaya inflasi tidak tinggi, itu kalau orang duitnya banyak, terus beli kan, padahal barangnya tidak banyak, kemudian terjadilah inflasi. Supaya inflasi bisa direm, caranya pemerintah apa? Apa Pak? Suku bunga dinaikkan. Dengan suku bunga dinaikkan, bunga deposito naik. Terus aku mikir, kalau aku tabung, aku dapat untung. Tabungin aja deh. Begitu dia nabung, duit yang ada di saku menjadi sedikit, jadi tipis. Karena tipis, mau beli, pikir-pikir. Aduh, duitku gak ada. Loh kan kamu duitmu banyak, tapi udah aku taruh di bank, aku gak bisa tarik lagi. Ya, jadi cara pemerintah supaya jangan beli, itu seperti itu. Nah, kalau kita orang Islam supaya tidak begitu gimana? Duitnya mesti dimanfaatkan yang betul-betul untuk kepentingan produktif. Jangan biarkan duit itu nganggur. Ya, duit itu mesti digunakan yang produktif. Apa saja? Dengan kita pakai untuk berdagang, maka ada employment. Ya. Ada pegawai yang semula tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan, punya penghasilan. Wah, masih sisa, bagi sedekah, zakat, supaya orang-orang yang tidak bisa makan menjadi bisa makan. Dengan sedekah, maka orang yang semula tidak bisa makan bisa menjadi makan. Dia makan itu kan membeli. Kalau dia membeli nasi, dia sama dengan membiayai petani supaya bisa bercocok tanam. Kalau di situ ada telurnya, ya supaya peternak bisa dapat hasil. Padi, telur dan sebagainya itu dari kampung, dari desa, supaya bisa ke sini. Sopir-sopir bisa dapat pekerjaan. Jadi tidak boleh ada duit nganggur. Nah, kalau tidak mau tidak mau hilang, gunakan hal yang produktif. Ya, produktif supaya orang-orang bisa kebagian. Terus kalau masih sisa, sedekahkan. Dengan begitu, maka apa yang diinginkan oleh Allah, bahwa harta itu jangan beredar hanya di kalangan orang kaya. Ya. Itu li'alla yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta kalian itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja, tapi bisa juga menembus ke orang-orang miskin. Ya, begitu. Jadi kalau begitu, COVID baik apa buruk?
Ada baiknya, ada buruknya. Wah, dengan ada COVID penghasilanku turun. Ketika kita penghasilannya turun, baik apa buruk? Ada baiknya, ada buruknya. Coba dengan adanya COVID, kegiatan kurang, karena kegiatan kurang berarti penghasilan kita kurang. Tapi karena kegiatan kurang, kita sempat ngaji. Gitu? Jadi melihat jangan hanya yang materialistik saja. Ya alhamdulillah. Orang yang masih aktif kerja, duitnya biasanya banyakkan mana dibanding orang yang pensiun? Yang masih aktif. Ketika masih aktif kerja sempat ngaji nggak? Setelah pensiun? Sempat ngaji. Jadi alhamdulillah aku sudah pensiun. Ya pensiun kan duitnya sedikit, nggak apa-apa. Aku kan masih cukup. Enak. Orang bilang aku dulu penghasilannya 10 juta tiba-tiba tinggal 2 juta. Oh melihatnya jangan hanya begitu. 10 menjadi 2 memang angkanya 2 lebih kecil. Coba ketika kamu mendapatkan 10 juta, kamu harus bekerja sehari berapa jam? Kerjanya 8 jam. Perjalanannya di Jakarta? Anggaplah 1 jam pulang, berangkatnya 1 jam, pulangnya 1 jam. Jadi 10 jam. Dengan 10 jam sehari, kita 1 bulannya dapat 10 juta. Ketika pensiun, kerja kita berapa jam? 0 jam. 0 jam dapat 2 juta. Banding 0 jam dengan 2 juta. Dibanding dengan 10 jam, 10 jam dengan 10 juta. Perbandingannya besaran mana? Besaran pensiun kan? Lu kok ngeluh? Kurang banyak. Nah, kalau kurang banyak berarti ada apa itu? Kalau sudah cukup, kok kurang banyak, itu semangatnya apa itu? Kurang bersyukur. Ya, padahal kurang bersyukur tempatnya di mana? Surga apa neraka? Neraka. Alhamdulillah aku diselamatkan oleh Allah dari neraka. Supaya aku bisa bersyukur. Alhamdulillah. Ya, kira-kira begitu Pak Koco ya? Jadi saking saya suka sama Pak Koco, saya nyebutnya Pak Koco. Ya, karena kesenangan saya sama Pak Koco, jadi bukan karena apa-apa aja. Berikut ayat berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oh, terjemahnya apa itu? Dan mohon perlindungan dari apa? Malam hari idza waqab, ketika gelap gulita. Lagi ini mempersempit arti. Ghasiqin itu dari kata ghasaqah. Ghasiq itu suatu apapun yang karakternya menutupi. Ya, kalau misalnya barang kecil batok, tempurung, ya. Tempurung dipakai untuk nutupi. Nah, terus yang ditutupi menjadi gelap, bukan? Nah, salah satu pengertian menutupi itu bukan lalu seperti tempurung menutup, tetapi akibatnya sama dengan tempurung ditutupkan. Kalau tempurung ditutupkan, ada sinar enggak? Di dalamnya, enggak ada kan? Jadi gelap. Nah, terus diartikan gelap itu malam. Jadi wa min syarri ghasiqin diartikan dari, dikatakan di situ jahatnya. Lagi kembalikan ke arti aslinya, buruknya. Buruknya sesuatu yang menutup, idza waqab, ketika menutup. Jadi mohon perlindungan kepada Allah
dari sesuatu yang karakternya menutup ketika dia menutup. Ada tutup, tapi kalau tidak menutup, ya nggak apa-apa toh. Ada, misalnya ada tempurung atau benda yang seperti tempurung besar. Wah, ini kalau kita ketutup gimana? Ya kalau dia tidak akan menutup ya nggak apa-apa. Kalau kita tertutup kemudian di situ gelap, apalagi tidak bisa bernafas. Nah itu yang berbahaya. Kalau tutup tapi tidak nutup, ya nggak apa-apa toh, ya kan? Nah ini kita dianjuri oleh Allah mohon perlindungan kepada Allah terhadap apapun yang menutup kita sehingga menjadi gelap. Yang gampang diumpamakan itu malam hari. Itu kias. Karena apa? Nggak ada kok tutup di atas kita. Mataharinya aja posisinya relevan dengan kita pindah. Kita ada di sini, matahari di sini, jadinya gelap. Nah, kegelapan itu ibaratnya kayak kita ditutup. Malam hari itu baik apa jelek? Ada baiknya, ada jeleknya. Allah menyebut malam itu di Quran ada disebut sisi baiknya, tapi ada disebut sisi buruknya. Tapi malam hari itu penting. Tanpa malam hari kita susah hidup. Coba perhatikan di surat Qasas, surat 28. Ayat 71 dan 72. Surat 28 ayat 71 dan 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan, tahukah kamu bagaimana seandainya Allah itu membuat malam terus selamanya sampai hari kiamat, tidak pernah siang. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Tuhan mana yang bisa mendatangkan cahaya? Gak ada. Jadi hanya Allah saja. Jadi yang layak disebut Tuhan hanya Allah saja. Ini menunjukkan bahwa kalau malam terus, tidak pernah siang, kira-kira ada kehidupan nggak? Atau ayat berikutnya, sebaliknya. Bagaimana kalau Allah menjadikan siang terus selamanya sampai hari kiamat? Tuhan yang mana yang bisa mendatangkan malam hari? Untuk apa malam hari? Taskununa fi, supaya kalian itu merasa tentram, tenang di dalam kegelapan malam hari. Jadi malam hari itu penting supaya kita bisa istirahat tenang. Ya. Jadi siang dan malam itu penting untuk kita. Tapi meskipun penting, siang hari ada baiknya, ada buruknya, malam hari juga ada baiknya, ada buruknya. Buruknya misalnya, biasanya hama itu kalau menyerang tanaman siang atau malam hari? Malam. Biasanya, ada juga siang hari, tapi umumnya malam. Coba dilihat di surat 68 ayat 19. Ada orang terlalu bangga dengan kekayaannya berupa kebun. Terus dia sudah berbangga-bangga bahwa wah ini aku besok mau panen. Kalau aku jual aku menjadi kaya raya. Terus orang ini wah biasanya kalau kita panen itu suka ada orang-orang miskin pada datang minta bagian. Yang pernah di desa siapa nih? Ada yang pernah di desa? Pak Koco pernah di desa? Kalau orang panen biasanya ada orang miskin datang nggak? Apa? Lelaan.
Enggak, Pak. Gini, kalau misalnya yang saya pernah tahu itu panen kacang. Itu cabut ini, nanti kan ada paling tidak anak-anak atau orang-orang miskin begitu dicabut, terus orang-orang ini ngambil sisanya yang yang tidak tercabut. Ada nggak seperti itu? Ada. Namanya apa tuh? Ngasak. Ya, ngasak. Saya orang Semarang, Kauman. Tapi saya tahu gitu. Ya, karena saya suka gelidis, Pak. Suka gelidis, main-main. Oh, ternyata ketika panen itu ada orang begitu. Dibiarin apa disuruh pergi? Biarin. Mereka nggak bisa beli kok. Jadi nyabutnya aja hati-hati. Terus begitu. Nanti anak-anak itu perebutan itu dibongkar-bongkar, masih ada. Nah itu ada orang yang merasa bahwa aku besok mau panen, pagi-pagi aja sebelum orang-orang miskin itu pada bangun, supaya tidak ada orang yang mengganggu. Sebelum ayat sebelum ini. Terus Allah mengutus hama. Fatafa 'alaiha tha'ifun min rabbika wa hum naimun. Hama itu menghabiskan panenan mereka yang akan dipanen, sedangkan mereka masih tidur. Berarti siang atau malam? Malam. Jadi malam hari itu ada unsur negatifnya, ada kemungkinan seperti ini. Maling-maling juga seringkali malam hari. Tapi sampai sekarang ini banyak juga siang hari. Terus bencana itu juga seringkali datangnya malam hari. Bencana alam itu ya ada yang siang hari, tapi seringkali malam hari. Masih gelap lah. Nah, itu bisa dilihat di surat 7 ayat 97. Afa amina ahlul qura an ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika bencana datang sedangkan mereka masih tidur? Terus tadi disebutkan malam hari itu bisa dipakai untuk istirahat. Hubungannya apa sih malam hari dan istirahat? Istirahat itu tidur ya. Istirahat yang paling bagus kan tidur. Hubungannya malam hari dan tidur apa? Kita kalau tidur siang hari 1 jam dan malam hari 1 jam, mana lebih puas? Malam hari. Kenapa begitu? Kenapa? Tidur siang hari 3 jam, malam hari 3 jam. Segeran yang malam hari. Kenapa bisa begitu? Atau begini, kalau tidur siang hari, antara kita kepingin tidur masih melek sampai ke merem, tidak sadar, cepetan mana siang hari dan malam hari? Untuk orang yang sama ya, untuk orang yang sama yang biasanya kalau tidur malam berapa menit taruh di bantal terus itu, atau siang hari mana yang lebih cepat? Malam. Kenapa Pak? Kita akan mudah tidur kalau suhu di dalam tubuh kita turun dan kita merasa nyaman tidur kalau suhu di sekitar kita itu tidak jauh berbeda dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita suhunya turun, lingkungan kita suhunya rendah, itu nyaman. Maka kalau kita nyetel AC, jangan terlalu jauh bedanya dengan suhu badan kita. Jangan terlalu jauh, itu nanti nggak enak. Terlalu panas juga nggak enak. Jadi kita membutuhkan suhu yang rendah ketika kita tidur, karena ketika kita tidur suhu badan kita juga ikut
turun. Sebenarnya kedinginannya badan kita itu tidak hanya fisik, pikiran juga. Saya kasih contoh yang fisik. Kalau kita tidur di kasur yang pakai spring bed tapi sudah lama, ya, kalau masih baru, spring bed itu apa? Tempat tidur yang tidak pakai kapuk tapi pakai tel. Kalau sudah lama kan tidak rata, jadi ada yang nonjol di antara punggung kita itu, ini nonjol. Enak nggak? Nyaman nggak? Tidak. Akibatnya apa? Baru sebentar begini. Ketika kita bergeser ini suhunya naik lagi nggak? Naik. Jadi kita berbolak-balik begini, itu menaikkan lagi suhu. Akibatnya nggak tidur. Nah, jadi pikirkan, kalau daripada begitu di lantainya aja lebih enak, rata. Kalau saya lebih cepat tidur di lantai daripada di kasur. Ya itu kebiasaan. Tapi jangan yang nonjol-nonjol. Poin saya adalah bahwa kita butuh suhu yang rendah. Rendahnya tidak hanya badan tapi juga pikiran. Kalau kita sudah kesal sama orang, pikiran kita naik apa panasnya naik apa turun? Panas. Mudah tidur apa susah? Susah. Makanya jangan pernah membenci orang. Nanti akan susah tidur. Enggak usah membenci orang. Nanti kita suka marah. Ya. Jadi malam hari itu kita butuhkan untuk istirahat, tapi di malam hari ada sisi buruknya. Bagaimana kalau orang bekerja malam hari, shift malam? Shift malam itu kalau dilakukan bertahun-tahun banyak bahayanya untuk kesehatan. Antara lain lebih mudah kena serangan jantung. Terus daya tahan tubuh terhadap kanker segala itu menjadi lebih lemah.